Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Saya nggak tahu ya, ini bener-bener pertama banget saya bikin konten di YouTube, dan insya Allah ke depan saya bakal bikin konten-konten lagi, entah itu vlog, entah itu keseharian saya, entah mungkin ceramah singkat ataupun kisah-kisah inspiratif. Pokoknya apa saja bisa bermanfaat kita bakalan bahas di konten ini, karena juga durasinya bisa lebih panjang, beda dengan platform lainnya. Dan lupa skrip. Dan teman-teman, di video perdana saya ini kita bakalan ngobrol santuy aja tentang siapa sih seorang Rishad Bayasud. Karena tak kenal maka tak ta'aruf gitu kan. Gimana kalau kita ta'aruf aja? Jadi kita bakalan saling kenal aja biar teman-teman juga lebih paham siapa sih selama ini yang saya tonton gitu. Jadi teman-teman bisa tahu ya, bunyi Stella tadi ada gitu kayak teman-teman. Di sini kita bakalan jawabin semua pertanyaan kalian yang udah masuk di question and box kemarin. Kita bakalan bedah satu-satu dari A sampai Z, tapi kita ambil yang bener-bener prioritas dulu. Langsung pertanyaan pertama, siapa namanya? Nama saya sebenarnya adalah Rishad Ubaidillah. Cuman karena di media sosial saya udah nggak pakai nama itu. Tetap saya anggap itu nama saya di KTP, di KK, di akte semuanya namanya Rishad Ubaidillah. Cuman di sini nama panggung ya kita menggunakan Rishad Bayasud. Jadi Bayasud itu nama marga. Kebetulan keluarga saya itu keturunan Hadramaut ya. Tapi beda dengan keturunan-keturunan yang lainnya. Ada yang beberapa keturunan yang zuriyah Nabi, ada yang tidak, dan kebetulan saya tidak. Nama marga saya itu adalah Bayasud. Kalian pernah dengar nggak? Makanya kalian menjumpai nama saya itu di platform-platform itu adalah Rishad_Bay. Itu bukan Bay Babay, tapi itu adalah nama marga yang disingkat menjadi Rishad Bay. Saya dua bersaudara. Saya nomor 2 kebetulan, dan nomor 1 abang saya Revi Bayasud. Abi saya 1, mama saya 1, enggak 2. Saya aslinya dari lahir sih. Enggak, saya aslinya dari Bojonegoro. Salah satu kota yang di Jawa Timur, sebelah barat berarti. Jawa Timur yang paling barat. Saya asli dari situ, asli pure murni ya, meskipun wajah begini, tapi asli dari Bojonegoro. Kemudian kelahiran mana? Ada campuran Arab ya, tadi udah dijawab ya. Kelahiran mana? Umur saya kelahiran 21 September 2001. Pasti jadi percaya tapi kan ini cuma gara-gara ini doang. Kalau ini udah dipotong dan ini udah dipotong, dibala dong. Saya kelahiran 2001 dan tahun ini saya berusia 22 tahun. Oke, lanjut. Saya TK di TK Aisyah, TKA, TKB. Nol kecil, nol besar sih dulu nyebutnya tuh ya. Kemudian setelah itu SD saya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dimin. Tapi karena ada permasalahan, saya tuh dulu bangor pisang di sosialisasi Jawa. Saya tinggal di Jawa Barat. Saya tuh dulu nakal banget ya. Jadi sempat saya itu harus pindah dulu ke sekolah lain agar bisa melanjutkan di kelas jenjang selanjutnya, kelas 2. Jadi saya tuh istilahnya kalau mau naik saya harus pindah sekolah dulu, baru pindah lagi. Dan akhirnya keluarga saya, mama saya karena sedih banget ya, kayak kok bisa anak ini nakal banget gitu. Sampai dia naik gitu kan. Biar saya dipindahlah ke ada nih SD pelosok banget. Wah, kalian kalau tahu pelosoknya itu kesana banget, itu bener-bener pelosok. Jadi nih teman-teman ya, orang-orang tuh kalau pagi berangkat sekolah ke sana, semua yang dari desa tuh ke kota. Saya dari kota ke desa. Tapi di sekolah saya yang di desa itu benar-benar banyak banget pengalamannya. Dari saya yang pernah mandi di sungai, kalian pernah mandi di sungai ya? Saya pernah mandi di sungai, Bluron, ngomong itu Bluron ya. Saya mandi di sungai, terus saya tahu semua istilah-istilah, pokoknya tuh Jawa-Jawa yang kayak gitu-gitu tuh saya tahu dari sana. Namanya hidup di desa ya. Tapi banyak pelajaran, karena kadang-kala teman-teman, kalau kalian selalu hidup nyaman di kota, dan ketika kalian mendapati suatu hal yang tidak menyenangkan, contoh kayak kesusahan, kalian nggak pernah mengalami itu, aduh, pasti kalian banyak ngeluh, banyak oh gini sih, kok gini. Tapi ketika kalian sudah bergabung dengan orang-orang desa yang sudah dengan serba kecukupan dan menerima apa adanya, kalian akan terbiasa dengan sesuatu yang tidak enak. Dan alhamdulillah saya terbiasa. Kemudian saya sekolah, pindah ke pelosok.
ya deket itu. Sampai saya, kalau kalian tahu ya, saya main petak umpet tuh di kuburan, bersembunyi di bawah patok. Bahkan sampai turun ke Bengawan. Dan saya juga waktu sekolah di sana, sekolah tuh kan bis duhur pulang, saya siang datang lagi ke desa main sepak bola di tengah. Jadi tuh dulu tuh di Bengawan Solo, di tempat saya tuh tengahnya tuh ada istilahnya tuh gisik ya, nggak tahu kalau bahasa Indonesia, pokoknya ada pasir yang di tengah Bengawan. Nah itu main bola di sana. Sampai saya tuh hitam banget. Ntar saya tampilin ini foto saya. Ini foto ketika saya main di desa, dari sebelumnya yang masih nggak terlalu gelap-gelap banget gitu ya. Dan itu berlanjut sampai kelas 4, 5, 6. Aduh, kalian kalau tahu dulu tuh mainnya danem ya. Danem saya tuh buruk juga. Danem saya tuh kalau nggak salah dulu 19 atau nggak tahu itu SD ya. SMP, saya di SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro. Kebetulan angkatan pertama abang saya sendiri tadi. Saya angkatan ke 4 berarti ya. Pokoknya bang saya lulus, saya masuk kelas 1 SMP. Waduh, banyak banget ya pembelajaran. Anak mulai jadi ABG, kemudian mengenal sebuah arti cinta. Cinta, fledek. Pokoknya mulai mengenal kayak gitu-gitu, cinta monyet. Jadi mulai mengenal hal-hal demikian itu ketika di SMP. Ya kayak kamu cantik ya, kamu cantik. Cuman kayak gitu doang sih. Kemudian SMA saya di Gontor. Saya pesantren di Gontor selama 1 semester aja sih. Hanya saya mendapati banyak sekali pembelajaran di Gontor, terutama public speaking, kepedean. Maksudnya saya tuh bisa belajar skill banget tuh, keren banget Gontor. Itu mengajarkan saya banyak banget ilmu untuk pede ya. Setelah pindah dari Gontor, saya pindah ke Mahat, ke pesantren saya di Bondowoso. Jadi saya tuh di Bojonegoro, Jawa Timur paling barat, Bondowoso tuh paling timur. Jadi deket Banyuwangi, deket Bali. Namanya Mahat Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Juga mendapati pengalaman banyak di sana ya dulu tuh. Pokoknya saya tuh nakal banget, bangor. SMP pun tadi saya belum bilang, SMP tuh danem saya dikit 22 loh. Kayak passion saya tuh bukan di dalam kelas tapi di luar kelas. Saya suka main futsal, saya suka main bola. Saya tuh lebih seneng kegiatan ekstra gitu loh, yang di luar. Ketika di Al-Irsyad, saya itu mulai perubahan banget. Yang mulanya saya tuh orang yang malas banget belajar. Kalian tau gak sih anak-anak yang apa sih manggil guru kalau misal guru lagi kosong? Pokoknya saya tuh nggak mau yang istilahnya belajar gitu, pengennya kayak nyantai, main, kegiatan di luar kelas gitu-gitu doang. Ketika di Al-Irsyad, saya itu inget salah satu petuah daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tuh nggak akan dapetin ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini gara-gara Stella lagi. Salah satunya adalah wasuhbatul ustadz, dekat dengan ustadz. Ketika saya benar-benar mengalami hal itu, kehidupan saya di pesantren itu benar-benar berubah. Saya tuh jadi kayak anak yang saya nggak suka dulu, anak yang kayak dekat dengan guru, anak yang belajar terus, yang deketin gurunya terus. Pada saat saya ngamalin petuah daripada Imam Syafi'i, semuanya berubah dan saya mendapatkan manisnya. Bisa seperti ini itu berkat ya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah, melalui bertemu dengan guru, dekat dengan guru. Meskipun cobaannya Allahu Akbar, saya tuh 2 tahun gak punya teman di pondok. Ini maaf, ya ada teman, cuman saya tuh mengalami pemboikotan selama 2 tahun karena ya nggak tahu karena apa ya, banyak cobaan ya, banyak cacian, banyak kayak saya dibilang cari muka dan lain sebagainya dengan guru. Padahal bener-bener murni saya pengen belajar, saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Saya tahu saya udah gede, ya kali saya masih mau nyusahin terus. Awal kelas 1 saya dekat dengan Ustadz ya, beliau namanya adalah Ustadz Ridwan Ramadhani, Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah, beliau orang yang sangat Masya Allah tabarakallah, yang bisa membuat saya seperti ini sampai di fase ini juga berkat Allah melalui doa orang tua dan bimbingan beliau juga. Saya itu diajak berpikir terus sama beliau, dalam artian kita tuh mikirnya tuh harus selangkah lebih maju dari orang-orang berpikir pada umumnya. In case di pesantren saya diajak berpikir lebih maju daripada teman-teman saya. Kalau teman-teman saya masih mendapatkan uang bulanan, yang padahal itu sebenarnya hak kita sebagai seorang santri, apalagi sebagai seorang anak yang dibiayai oleh orang tua, saya diajak berpikir untuk bagaimana saya bisa mengumpulkan uang itu sendiri dengan keahlian, kemampuan yang saya bisa. Maka pada saat itu saya tuh coba semua, Allahu Akbar, puisi, cerpen, LKTI, sertifikat sebagai seorang peserta tuh banyak banget, numpuk. Coba tujuannya apa? Bukan tujuan saya pengen menang, nggak dapat hadiah duitnya doang. Kenapa? Ya saya pengen kayak financial freedom. Ya saya bener-bener kayak nggak mau terus-terusan membebani orang tua. Even itu pasti kewajiban beliau, tapi kayak apa sih salahnya kita sebagai anak tuh sedikit aja meringankan beban beliau. Dan alhamdulillah sudah coba beberapa kali, dapatlah salah satu, ada beasiswa, saya lupa namanya yang ngadakan tuh apa. Pertama banget saya dapetin uang 400.000 dan itu pengalaman yang sangat terbiasa. Saya seneng banget, saya sampai nangis, ya Allah, 400.000 bagi saya tuh udah 40 juta. Saya di pesantren itu uang saku saya tidak banyak dan saya dididik untuk benar-benar memaksimalkan, memanfaatkan uang tuh dengan benar. Karena mungkin dulu saya ngerasa kenapa sih kok dikit banget ngasihnya, tapi ternyata ketika sekarang sudah cari duit, kita udah mengumpulkan, kita udah bekerja, mikirnya
ya Allah ternyata cari duit itu susah ya, apalagi cowok, apalagi laki-laki nih, buat kalian laki-laki. Kenapa nggak kita mencoba gitu? Kenapa nggak kita keluar dari zona nyaman? Dan keluar dari zona nyaman itu baik. Selagi memang tujuannya baik, kita pengen gak membebani orang tua, pasti Allah akan mudahkan. Dan itu lebih baik kalau kita terus-terusan dalam zona nyaman. Sampai kapan kamu merasakan kenyamanan itu? Karena akan tiba masanya di mana zona aman kamu akan hilang, mau ataupun tidak mau. Dan kamu akan menghadapi itu. Kalau mulai sekarang kamu gak coba, kamu gak latih, akan tergerus nantinya. Alhamdulillah dengan perjuangan saya dengan guru saya, terus kita benar-benar saling bersinergi. Alhamdulillah pada tahun ketiga saya menjadi santri kelas 3, saya itu mendapat salah satu kegiatan internasional di Malaysia Putrajaya. Alhamdulillah. Jadi itu benar-benar kayak waktu saya telepon mama saya tuh, mama saya nggak percaya, kayak bener nggak sih. Tapi pada situ mama saya tuh telepon dan percaya, sempat nangis juga, dan kita juga terharu. Setidaknya seneng gitu kan, bisa bikin orang tua tuh seneng, dan kita bisa terbang ke luar negeri juga udah seneng banget. Jadi eventnya tuh kayak simulasi PBB. Acaranya adalah Asian Youth International Model United Nation (AIMUN) 2019. Itu acaranya kayak simulasi PBB dan kita harus berbahasa Inggris, dan sedangkan bahasa Inggrisnya tuh kayak literally WH. Bahasa Inggrisnya tuh bener-bener lagi kacau gitu kan. Saya juga baru belajar kan. Tapi saya terus coba dan alhamdulillah berhasil. Dan kita bisa berangkat di Malaysia selama 7 hari kalau nggak salah. Nah, jadi setelah masa sekolah udah selesai, TK, SD, SMP, SMA udah selesai, pesantren udah selesai, saya lulus dan saya melanjutkan di kota Cirebon. Jadi dari Bondowoso, kebetulan saya dapat tawaran beasiswa di Cirebon. Ya, jadi setelah saya lulus dari pesantren, saya mendapatkan tawaran untuk mengajar di salah satu sekolah di Cirebon. Ini awal mula kenapa saya bisa hadir di Cirebon. Kebetulan sekolahnya itu tawarannya ada di Kabupaten Ciledug kalau tidak salah, kotanya Cirebon. Jadi bukan di kota Cirebon ya, di Ciledugnya. Oke, kita baca pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hobi kakak apa aja? Kalau hobi sih apa ya? Main bola, futsal, baca Quran, sholat, mengaji. Apa aja yang biasanya saya suka, olahraga, gym, ya terkadang ngapain gitu. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat buat diri saya, itu yang saya jadikan hobi. Visi dan misi kedepannya apa bang? Kalau visi dan misi saya terutama sekarang di dunia dakwah ya, di dunia dakwah ini harapan saya karena gini teman-teman, ini juga termasuk ada yang nanya alasan kenapa terjun di dunia dakwah sekarang gini. Dulu tuh saya sempat main Instagram gitu ya, tapi hanya sekedar kayak yaudah akun user aja, saya pengguna penikmat aja. Main TikTok saya juga main-main biasa aja. Tapi di TikTok itu saya baru banget download, kayak 1 bulan download, kemudian baru mencoba untuk bikin konten ya. Kalau Instagram hanya sekedar pengguna aja, kalau di TikTok tuh saya juga pengguna, tapi kemudian mencoba untuk bikin konten. Alasannya kenapa? Dan juga termasuk visi misinya apa? Karena gini teman-teman, nasihat daripada guru saya, banyak orang di luar sana yang pengen mendapatkan kursi bangku pesantren tapi dia tidak mendapatkannya. Stella lagi. Contoh, ada dia pengen banget buat mondok tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Maka bagaimana dia tetap mendapatkan ilmu? Kita sebagai yang alumni pesantren, kita yang belajar agama mungkin yang lebih daripada sekolah agama. Karena berbeda teman-teman, pembelajaran di pondok dengan di sekolah itu berbeda. Benar-benar perbekalan agama itu lebih banyak di pondok. Tapi saya tidak menafikan sekolah agama itu kurang, tidak. Tergantung semuanya itu, mau sekolah dimanapun tergantung pribadinya. Kalau kamu niat ya kamu bakal dapet. Kalau kamu nggak niat ya mau sekolah yang sampai di Madinah pun, di Al-Azhar, di Tarim, dimanapun ya kamu nggak akan dapetin apa-apa kalau kamu nggak niat. Banyak orang yang nggak bisa masuk ke pesantren, nggak dapetin bangku pesantren. Maka sudah kewajiban kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Maka kita pengen share, kita pengen sebarkan ke mereka yang mereka nggak bisa dapat ilmu. Kita nih yang sudah mendapati ilmu, tanggung jawab kita untuk menyampaikan. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyampaikan, bukan memaksa. Kan dakwah itu disampaikan. Adapun diambil atau tidak ya sudahlah, itu urusan masing-masing. Visi misinya agar orang-orang di luar sana kembali dekat kepada Allah. Orang-orang di luar sana kembali tahu dengan agamanya. Dia paham bagaimana dia harusnya bergerak, bermobilitas, bermuamalah, bertingkah, bersikap sesuai dengan agama. Saya tuh sering banget ditanya seperti ini ya. Cuman pokoknya gini loh, pada intinya saya itu mengharapkan seorang wanita muslimah pastinya ya, yang benar-benar berakhlakul karimah, yang benar-benar dia mengetahui agamanya.
dia mengetahui bagaimana dia semestinya menjadi seorang muslimah. Kalau kamu ingin mendapati seorang pasangan yang baik, kamu harus baik. Kalau kamu ingin soleh, kamu ingin solihah, saya ingin mendapati yang soleh, saya harus soleh dulu. Dan saling sama-sama memperbaiki diri. Pokoknya baik, kemudian akhlaknya bagus, tidak suka membantah kepada orang tua, karena kalau sama orang tua bantah, apalagi sama suami ya. Kemudian mau diajak untuk belajar agama, penurut, oke, harus, karena dia akan menjadi istri, harus menurut selagi dalam konteks kebaikan. Dia bisa memposisikan bagaimana dia dengan suaminya, bagaimana dia dengan temannya, bagaimana dia dengan orang tuanya. Kalau pengen bagus, dapat bagus, kamu harus bagus juga. That's it. Pernah bolos gak pas sekolah? Bolos saya pernah. Jadi saya pernah waktu itu SD, karena saya itu telat ya, saya tuh dulu terkenal raja telat dari SD sampai SMP juga terkenal raja telat, dan itu udah saya berubah, tapi itu dulu was ya. Jadi waktu di SD itu saya pernah bangun udah jam 9, jam 8 saya lupa, sama orang tua tuh sama mama suruh berangkat kan, dan kita kan pasti malu banget ya, kita berangkat sana udah istirahat ya kan, ini kita ngapain baru datang, lagian mereka udah istirahat, pelajaran 1, 2, 3 udah selesai. Nah, daripada saya malu, dan dulu tuh saya anak warnet, saya kabur lah ke warnet. Jadi ketika sudah sampai, saya nggak ke sekolah, saya langsung ke warnet, terus saya ke kamar mandi, saya ganti baju, karena di warnet itu tulisannya berseragam, nggak boleh main, intinya begitulah. Saya bolos lah, dan ketika udah selesai main, saya main sejam 2 jam, kalau saya pulang, terus ditanya, kamu udah pulang? Terus saya bilang, gurunya rapat. Dan anehnya, kalian tahu gak sih, besoknya saya minta dianterin sama orang tua saya. Saya nggak mikir kalau kemarin saya bolos. Nah, ketika saya dianterin sampai sekolah, pas banget saya datang, guru SD saya, guru kelas saya juga baru datang. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Kemudian mama saya bilang, Bu, kemarin apakah ada rapat? Kok bisa Lisatnya pulang pagi? Hah? Bukannya Lisat kemarin dia masuk? Bukannya kemarin Lisat gak masuk ya? Dan juga gak ada izin. Hah? Lisat masuk kok? Dan terjadi lagi. Bener-bener saya diamukin karena saya bolos. Ya udahlah, saya dupo aja. Sampai viral. Itu kayak malu banget kalau diingat. Terus itu bolos ya. Dan pernah bolos beberapa kali, cuman itu yang paling berkesan. Bolos yang paling berkesan. Dan saya pernah juga, ini kasus telatnya, ini di SMP. Jadi saya tuh saking telatnya pernah, waktu mau berangkat sekolah, di rumah nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dan saya tuh, kalau bangun sekolah, setiap bangun pagi, saya tuh nggak pernah lihat jarum pendek, selalu jarum panjang, kayak wah 5 menit lagi udah jam 7. Jadi saya selalu lihat jam. Nah pada saat itu jarum panjang itu udah angka 3. Nah saya santai lah, wah masih lama, masih kayak belum 6:30 gitu kan, saya mandi, saya makan, saya nyantai. Ketika saya jalan udah 6:30 lah, saya nganggep dari yang di angka 3 udah 6, berarti kan 6:30 ya. Ternyata ketika di jalan, saya pakai jam tangan. Ketika di jalan kok sepi ya, ada beberapa SMP yang saya lewati itu kayak udah kayak satpamnya nggak di depan lagi, nggak nyebrangin lagi. Dan ternyata ketika sudah sampai sekolah, saya santai, karena ternyata di lapangan masih rame, orang baru datang. Ternyata pas saya datang, saya parkir itu sepeda saya, langsung kepala sekolah saya bilang, give applause, 1 sekolahan dari lantai 1, 2, 3 itu tepuk tangan sama ke saya. Terus kayak orang, kenapa gitu kan ya? Ternyata guru saya tuh bilang, iki jam piro le, gitu kan, udah jam berapa ini, gitu kan. Ternyata udah jam 7:30 kalau tidak salah, entah 7:30, entah 8:30, saya nggak tahu. Terus makanya dilihat jamu gitu kan, pas saya bilang, maaf Bu, jam saya mati juga. Makin saya itu guru saya makin ngamuk-ngamuk, saya diliatin, bahkan saya ada crush. ada crush tiket, enggak ada crush. Saya dulu tuh sempat kayak suka-sukaan biasa dulu. Nontonnya saya dari atas, ketawa-ketawa lagi kayak malu gitu kan. Itu benar-benar pengalaman yang tidak akan terlupakan juga. Mulai belajar ilmu dakwah dari kapan? Sebenarnya dari pesantren ya, karena kita dulu di pesantren tuh udah kayak sering disuruh ngisi-ngisi di masjid, ngisi-ngisi di kayak beberapa rumah, ngajarin anak-anak orang. Kemudian kita ngisi di masjid pesantren kita sendiri setiap kultum. Jadi kayak untuk dakwah di depan mimbar, alhamdulillah kita saya udah mulai ketika di pesantren sebenarnya. Dan selanjutnya Bang Icat keturunan India ya, hidungnya mancungnya keterlaluan. Sombong banget. Saya dari keturunannya dari Yaman Hadrom. Makanya tadi marga saya Bayasud. Ya, marga saya Bayasud, bukan Khan ataupun marga-marga India lainnya.
Pertanyaan selanjutnya, mendalami Islam diajari dari kecil atau hijrah? Mama saya tuh alumni pesantren ya di Solo. Mama saya alumni pesantren dan mama saya selalu menekankan apalagi tentang sholat ya. Jadi kalau misal mendalami Islam tuh ya pokoknya kalau sistem kultural Islam ya dari rumah sih sebenarnya. Tapi untuk kayak ilmu ya ketika saya mulai sebelum masuk pesantren saya udah sering banget nonton kajian-kajian Ustaz Adidat, Ustaz Syafiq Besalam, Ustaz Abu Yahya, Ustaz Abdul Samad dan sebagainya. Saya sering nonton, jadi kayak tertarik aja. Tapi kayak bener-bener mendalami ya ketika pas masuk pesantren dan juga udah mulai bisa dakwah lah. Tuh. Arti nama Bang Rishad, kata-kata Rashid, artinya petunjuk. Rishad, Rashid, Irsyad, bahkan sekolah saya Al-Irsyad artinya sama-sama petunjuk. Jadi Rishad Ubaidillah, hamba Allah. Ubaidillah itu Abdullah, dari kata Abdullah. Ubaidillah, hamba Allah. Rishad, petunjuk, hamba Allah yang diberikan petunjuk. Nah, kalian kalau punya nama artinya harus bagus. Kalian kalau punya anak gak boleh ngasih nama Dajjal. Gak boleh, namanya harus bagus. Tinggi dan berat badan. Tinggi saya itu 175 atau 176. Kalau berat badan 80 lah, 80 karena tinggi dan saya agak gemuk. Jadi saya benar-benar harus diet lagi. Target saya 70, berat badan 70. Sekarang masih 80 dan terus berkurang. Doain ya Allah, amin. Kapan nikah, Bang? Saya nikah kalau siap. Saya tidak harus nikah tua ataupun nikah muda. Saya siap. Fisik, ekonomi, materi, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pernikahan saya siap, saya langsung nikah. Tunggu aja. Aja teman-teman, ini kayaknya videonya juga udah panjang banget durasinya biar nggak terlalu lama banget. Dan insya Allah video kedua dari video ini bakalan bahas tentang kisah inspiratif yang pengen aku sampaikan ke kalian dari pengalaman-pengalaman yang pernah aku jalani selama ini. Jadi ada kisah inspiratif banget yang insya Allah ini juga akan memberikan pengalaman ataupun ilmu baru juga buat kalian, terutama bagaimana mengontrol diri kita di masa-masa kesulitan. Pas kita lagi down, aku ngapain sih gitu. Dan itu bakal saya bahas nanti insya Allah di video kedua. Jadi itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga karena itu bakal sangat membantu saya untuk lebih semangat lagi pastinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.